Bicara mengenai produk unit link, produk asuransi adalah produk yang jangka panjang. Kita tidak hanya melihat dari return dari investasi yang ada, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan manfaat dari produk-produk asuransi ini. Salah satunya adalah ketenangan jiwa. Di saat COVID kemarin, saya juga merasakan, wah, kalau saya kena COVID, kira-kira asuransi akan bayar nggak klaimnya? Dan saya coba telepon mereka, dan dengan senang hati saya mendengar bahwa mereka bilang akan di-cover rumah sakitnya, termasuk biaya pengobatannya. So, ajak teman-teman semua, rekan-rekan semua untuk melihat produk ini dari sisi jangka panjangnya, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kesehatannya. Sebenarnya yang kita beli itu bukan produknya ya, tapi pertama adalah kepercayaan terhadap perusahaan asuransinya. Itu yang paling penting. Kita harus pelajarin produk asuransinya ini dari mana, siapa pengelolanya, bahkan kalau perlu kita harus tanya, siapa ini manajernya, siapa ini direksinya, siapa komisarisnya. Tentunya berikutnya baru kita masuk kepada portofolio produk yang ditawarkan tersebut. Jadi sering-sering membaca, karena pasti perusahaan asuransi juga akan memberikan laporan mengenai keuangan dan laporan mengenai pengelolaan investasi di unit link tersebut. Coba dibaca, dipahami, dan dipelajarin. Jangan hanya menerima saja apa kata, mohon maaf, teman atau agent tersebut. Toh sekarang juga begitu banyak informasi-informasi yang ada di media sosial atau di internet. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ. Dan silakan ditanya. Kalau kurang jelas, menurut saya sih silakan tanya langsung ke manajernya atau mereka yang berkompeten dalam produk tersebut. Ingat, ini produk jangka panjang ya. Artinya kalau kita bicara jangka panjang, proteksi pertama yang perlu menjadi prioritas. Kedua adalah bagaimana investasinya itu bekerja di masa-masa yang baik atau masa-masa yang sulit akan ke depan. Dan selalu ingat, investasi bukan menjadi satu-satunya yang perlu kita perhatikan dalam produk ini, tapi itu akan menjadi menambah benefit kita di kemudian hari. 1. Pilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan pernah tertarik kepada promo atau hadiah atau juga karena terpaksa. Kalau kurang tahu, lakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang menurut teman-teman semua memahami akan hal ini. Kedua, kenali lebih banyak mengenai perusahaan asuransi yang kita pilih, terutama dengan pelayanan klaimnya. Ketiga, tanyakan secara rinci mengenai manfaat yang diberikan, kondisi yang dipersyaratkan, dan pengecualian jaminan. Banyak hal yang klaimnya menjadi ditolak karena kita tidak memahami mengenai manfaat, kondisi, dan pengecualian yang ada di polis. Dan terakhir tentunya, jika polis sudah kita terima, baca dengan teliti polis tersebut beserta semua lampiran yang sudah diterima. Jika tidak sesuai, maka segera sampaikan hal tersebut kepada agen dan perusahaan asuransinya. Terima kasih, selamat berasuransi.